Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat dengan tema kita hari ini demam berdarah denggi. Nah, masih bersama kita dua narasumber, Dr. Elsa dan juga Dr. Lisda. Nah nih dok, tadi sudah disampaikan ya diagnosa demam denggi oleh Dr. Lisda. Tapi saya ingin kembali mengingatkan kepada pemirsa di rumah, bagi yang ingin bertanya atau berkonsultasi langsung dengan narasumber kita, boleh langsung saja hubungi ke nomor WhatsApp 0851 7676 4648. Nah pemirsa, kita langsung saja kembali menyaksikan nih materi dari Dr. Lisda. Silakan dok. Oke, siap. Kita lanjutin lagi ya. Nah, ini dia tes rampelit atau uji turniket yang aku sebutkan tadi pada slide sebelumnya. Jadi nanti kalau masyarakat di rumah misalnya datang ke Vaskes atau ke IGD, lalu misalnya dilakukan pengukuran seperti cek tekanan darah dengan menggunakan sphygmomanometer atau tensimeter, ya nanti setelah itu akan ditahan beberapa saat. Jadi nggak langsung dilepas. Biasanya kita kalau ngukur tensi itu kan udah selesai diukur dilepas ya. Dilepas, ya, tapi pada uji turniket atau pada rampelit itu nanti jangan terkejut karena dia akan ditahan selama 5 sampai 10 menit gitu ya. Nah, tujuannya apa? Kita mau melihat hasilnya ini yang merah-merah ini. Pada lengan di sekitar bagian tengah ini ya, dekat siku, bagian depannya. Jadi biasanya itu dia akan melingkar, bintik-bintik yang disebut dengan peteki kalau bahasa medisnya gitu ya. Kalau masyarakat awam mungkin bilangnya bintik-bintik merah. Dan itu nanti akan dinilai yaitu kurang lebih dari 5 cm diameternya, ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah 5 cm, dibuletin apakah lebih dari sama dengan 20 peteki atau tidak. Kalau dia lebih dari sama dengan 20 peteki, maka dia akan positif bahwa ada perdarahan gitu ya. Itu. Jadi nanti jangan bingung ya, tapi nggak usah dihafal bagaimana caranya ya, karena harus dilakukan oleh tenaga medis ya. Tapi itu tadi untuk waktunya 5 sampai 10 menit. Iya, 5 sampai 10 memang menit. segitu lamanya ya, Dok, karena Ya. sampai dia timbul merah-merah begini ya, Dok? Ya, nanti pada orang yang memang benar ada perdarahan biasanya dia akan merah, tapi kalau misalnya enggak dia di bawah 20 petekinya. Ada tapi nggak akan sebanyak itu. Gitu ya. Jadi jangan bingung ya kalau dilakukan itu ya. Nah, kalau ini sama aja ya, ini sebenarnya ini gejalanya ya. Jadi mungkin tambahannya bisa juga ada seperti keluhan diare, bisa muncul, jangan bingung. Kemudian rasa tidak nyaman di perut ya, apalagi kalau ada perdarahan ternyata ya di lambung pasti akan muncul rasa tidak nyaman sekali di perut ya. Kemudian juga ada vomiting atau muntah gitu ya. Jadi bisa ada keluhan ini juga. Jadi dari keluhan gastro atau keluhan saluran cerna. Nah, sekarang tes yang dilakukan ya. Jadi ini juga sebenarnya nice to know ya untuk masyarakat di rumah, karena ini kan dia pemeriksaan laboratorium ya prinsipnya ya, dan memang harus dibaca oleh dokter spesialis patologi klinik atau dokter yang menangani gitu ya. Tapi nggak apa-apa supaya masyarakat boleh tahu. Yang pertama adalah ini yang paling awam banget ya, trombosit gitu ya. Biasanya masyarakat atau orang tua langsung datang, dok mau cek trombosit aja gitu ya. Jadi kalau trombosit kayaknya udah familiar banget ya di telinga kita masing-masing ya. Pokoknya ceknya trombosit kalau udah bintik-bintik gitu ya. Ya betul, karena itu masuk ke dalam komponen tes darah lengkap ya. Jadi sudah benar ya. Tapi nggak hanya trombosit sendiri sebenarnya ya. Ada HB, hemoglobin, leukosit tadi, kemudian ada trombosit dan ada hematokrit. Ya, ini ada tes darah rutin, mungkin ditambah dengan beberapa tes darah lengkap lainnya. Lalu yang kedua ada yang namanya tes NS1. Ya, jadi NS1 ini adalah sangat baik sekali dilakukan di hari pertama sampai hari ketiga sebenarnya. Jadi hari pertama kali anak ini demam gitu ya, ketika kita lakukan tes NS1, karena dia mendeteksi kadar antigen dari si virus ini tadi, virus denggi ini. Makanya ketika memang ada dalam tubuh dia langsung terdetek gitu dengan NS1. Tapi dia kalau udah terlalu lama, misalnya di atas 7 hari, malah kurang efektif gitu ya, karena tubuh juga udah membentuk sistem imun. Jadi dia tuh bagusnya tuh di hari awal, hari ke-0 atau 1 sampai hari ketiga gitu ya. Lalu yang ketiga ada tes IgM ELISA. Ini mungkin nama pemeriksaannya saja ya. Intinya ini adalah melakukan tes antibodi yang pada fase akut. Kalau IgM, jadi dia di 5 hari setelah gejala muncul. Jadi hari kelima, kalau kita tadi kelewat misalnya NS1, jangan NS1 lagi,
Karena kalau udah terlalu lama dia kurang efektif, memang dia bagusnya di awal kalau NS1. Tapi kita harusnya lanjut ke IgM. Ini udah masuk fase kritis tadi ya dok ya? Iya, berarti kurang lebih ya di fase hari ke-45 ya itu. Biasanya kita akan melakukan tes IgM atau kadar antibodi di fase akut gitu ya, IgM untuk anti denggi. Lalu yang terakhir ada tes hemagglutination inhibition assay. Jadi kalau ini dia waktunya lama ya, sebenarnya ini lebih lama lagi dari IgM karena ini mendeteksi kadar IgG. IgG itu artinya apa? Penanda bahwa terjadi infeksi kronis. Ya, kadang-kadang IgG ini lama banget ya, jadi artinya kita pernah dulu terinfeksi pun dia masih terdetek karena ada antibodi gitu ya. Karena kan prinsipnya gini, setiap bakteri ataupun virus yang masuk ke dalam tubuh mengenalinya sebagai apa gitu ya. Oh ini DEN 1, oh ini DEN 2, DEN 3, DEN 4 misalnya. Lalu tubuh akan membentuk pertahanan tubuh berupa tentara-tentara antibodi untuk melawan si virus yang masuk tadi. Tapi antibodi atau imun yang terbentuk itu dia sifatnya spesifik. Artinya kalau DEN 1 yang masuk, maka tentara yang melawannya adalah yang spesifik untuk DEN 1. Jadi ketika bulan depan yang masuk DEN 2 itu udah beda lagi gitu ya. Nggak bisa yang tentara yang sudah terbentuk DEN 1 ini memerangi yang si DEN 2. Tentu akan dimulai lagi dari fase awal. Makanya kalau masyarakat bertanya kalau udah sekali kena bisa nggak kena lagi atau udah terbentuk imunnya. Jawabannya tergantung yang tipe apa yang masuk lagi. Gitu ya. Apakah sama tipenya dengan yang sebelumnya atau berbeda? Kalau berbeda ya terpaksa prosesnya dari awal lagi. Gitu. Artinya tetap ada resiko untuk terkena kembali. Gitu ya. Baik dok, sebelum kita lanjut kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Oke. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.